Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Akan datang malam, ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Dia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya dia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tapi bagaimana sekarang dia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikutukkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Dia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat."
Kata mereka kepadanya, apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelekkan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina, orang-orang Farisi berkata kepadanya, kau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusirnya keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi, lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, agar siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan agar yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, kiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian akhir Kristus berkata kepada orang-orang Farisi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kata-kata Tuhan ini dapat dimaknai bahwasanya sekiranya kamu buta, artinya tidak tahu siapa Kristus itu, maka dikatakan tidak berdosa. Tetapi orang Farisi sudah melihat di hadapannya itu adalah sesungguhnya Mesias Kristus. Tetapi mereka tidak percaya, maka mereka dikatakan berdosa. Saudara-saudari, kita mendengar bacaan yang panjang dari Injil Yohanes. Masa Prapaskah kadangkala bacaan Injil memang panjang, supaya kita mendapat kesempatan untuk semakin mendalami sabda Tuhan. Dan kita juga dapat mengambil dari makna sabda yang kita baca ataupun kita dengar. Hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang bersama dengan muridnya ketika sedang berjalan melihat orang yang buta sejak lahir. Lalu ada semacam pembicaraan antara para murid dengan Yesus, dan cerita yang panjang tadi seperti sebuah drama. Ada pembicaraan antara para murid dengan Yesus, dengan orang buta, dengan orang Farisi, dengan orang tua dari si buta itu, dan seterusnya. Seperti sebuah rangkaian drama yang kalau didramakan mungkin kita dapat lebih menangkap daripada sekedar membaca dan mendengarkan.
Nah, dari kisah tadi saudara-saudari kemudian para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Para murid ini masih melihat atau pemikiran Yahudi pada waktu itu melihat bahwasanya penderitaan itu terjadi karena akibat dosa atau ketidaktaatan. Maka para murid masih terpengaruh dengan pemikiran Yahudi, karena mereka orang Yahudi, bahwasanya ketika orang menderita, orang sakit, itu karena mereka berdosa dan juga tidak taat kepada Allah. Akan tetapi Yesus berkata lain, bukan karena dosa. Yesus mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya bukan salah orang buta itu kalau sejak lahir ia buta, itu terjadi agar pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Dan memang terjadi tadi, pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia ketika kemudian Tuhan menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang khas ataupun cara yang bagi kita mungkin tidak normal. Bahwa Tuhan eh, mengolesi mata orang buta itu dengan ludah, ya. Lalu juga campur dengan tanah. Ya, pada zaman dunia kuno itu diyakini ada khasiat untuk menyembuhkan pada zaman dulu. Kalau sekarang tidak tahu cara kedokteran seperti apa. Nah, kepercayaan seperti itu pada waktu itu. Maka itu cara yang dilakukan Tuhan. Sesungguhnya kalau Tuhan mau mengatakan sembuhlah kamu dari kebutaanmu, maka orang itu pasti akan langsung sembuh. Tetapi kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang itu? Karena menurut hemat saya, orang itu akan dibantu supaya pelan-pelan, tahap demi tahap, langkah demi langkah, yaitu percaya kepada Kristus, Sang Putra Manusia. Ada sebuah proses yang perlu dia lewati, yaitu ketika yang pertama dia disembuhkan dan tidak langsung sembuh, memang dia disuruh pergi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Nah, setelah membasuh dirinya, dia tidak langsung sembuh. Ya, ketika membasuh di kolam Siloam tidak sembuh, tetapi ketika kembali matanya kemudian sudah melek. Ada proses lagi tuh. Dia sudah sembuh ketika berjalan pulang, tidak langsung setelah dibasuh di kolam Siloam. Nah, itulah kemudian proses terjadi. Orang-orang tetangganya bertanya tentang orang itu yang dulunya pengemis. Apakah dia ini yang dulu pengemis? Orang menjadi ragu karena dia sekarang mampu melihat. Dan si buta mengatakan ya memang benar dia. Lalu ada orang Farisi yang bertanya siapa yang menyembuhkannya, kenapa dia dapat sembuh. Ada terjadi percakapan terus-menerus dan kemudian sampai pada titik tertentu orang buta ini mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu adalah seorang nabi. Nah, ini mulai tahap imannya bertambah nih, kepercayaannya mulai bertambah. Dari tadi hanya menyebut dia mengatakan orang yang bernama Yesus itu yang menyembuhkan. Lalu mulai meningkat dia menyebut Yesus sebagai nabi. Lalu ada percakapan lagi dengan orang Yahudi yang kedua kalinya, ataupun dengan orang Farisi yang kedua kalinya. Nah, kemudian yang terjadi adalah orang buta itu berhadapan langsung dengan Kristus dan kemudian dia mengatakan, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia menyembah Yesus. Bagian titik terakhir kemudian dia percaya bahwa Kristus itu adalah putra manusia. Dia adalah Tuhan, aku percaya Tuhan. Semakin meningkat imannya. Itulah proses tahap-tahap yang mau dikerjakan Tuhan kepada orang buta itu. Butaan fisik yang dialami orang buta itu ingin menyatakan supaya Tuhan bekerja atas dia. Ada kuasa Tuhan yang bekerja atas dia dan ia tidak sembuh secara fisik saja, dia mampu melihat lagi, tetapi secara rohani dia juga sembuh.
secara rohani dia dituntun untuk percaya kepada Allah. Nah, itulah yang bermakna bahwasanya kebutaan fisik disembuhkan Tuhan, akan tetapi kebutaan rohani dituntun oleh Tuhan sehingga ia percaya kepada Kristus. Sebuah karunia yang besar yang diberikan Tuhan kepada orang buta itu. Saudara-saudari sekalian, melalui kisah ini semoga kita dapat mengambil makna bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis, sudah percaya kepada Allah dalam gereja Katolik. Apakah kita terus bertumbuh iman kita dan terus percaya dan berharap kepada Allah, kepada Kristus Sang Juru Selamat kita, atau kita kadang-kala masih ragu-ragu, masih tidak percaya kepada Tuhan, masih buta secara rohani? Nah, itu dapat kita jawab dalam diri masing-masing dengan refleksi atau permenungan kita. Dan semoga melalui kisah ini kita mampu untuk melihat secara batin, secara rohani, dan iman kita dapat terus bertumbuh, percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus terus mohon kepada Roh Kudus agar iman kita tetap bertahan dan terus bertumbuh, sehingga dalam situasi apapun kita dapat terus beriman kepada Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan pasti juga beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat dunia yang kita imani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.